wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rustadi Sembrendasari dengan NIM 163. Saya Fatimah Fazal dengan NIM 140. Saya Tri Mulyadi dengan NIM 151. Saya Nandini Adiani dengan NIM 188. Saya Dinda Syahrul Alia dengan NIM 148. Saya Dika Winanda dengan NIM 156. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai rasionalisasi dan kerangka implementasi filsafat pendidikan Islam, belajar Dewantara dan humanisme. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai rasionalisasi dan kerangka implementasi filsafat pendidikan Islam, Ki Hajar Dewantara dan humanisme. Oke, yang selanjutnya di sini ada peta konsep. Yang pertama, bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Untuk bab kedua pembahasan yang membahas mengenai filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, dan filsafat pendidikan humanisme. Untuk bab yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Untuk abstraknya, filsafat pendidikan menjadi landasan penting dalam menentukan arah, tujuan, dan prinsip dasar praktik pendidikan. Dalam konteks Indonesia, 3 aliran yang berpengaruh adalah filsafat pendidikan Islam, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan humanisme. Filsafat pendidikan Islam menekankan pembentukan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak, sementara Ki Hajar Dewantara menonjolkan pendidikan yang memerdekakan sesuai kodrat alam, serta pembentukan budi pekerti melalui sistem Among. Humanisme melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat belajar. Ketiga filsafat ini menawarkan prinsip, fitur, dan implikasi berbeda, namun saling melengkapi. Integrasinya dapat menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang holistik, relevan, dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang dari materi yang kami bahas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar untuk membentuk manusia seutuhnya dan membutuhkan pijakan filosofis yang kuat agar tetap terarah di tengah perkembangan zaman. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan, metode, dan kurikulum. Latar belakang ini berfokus pada 3 aliran filsafat pendidikan yang relevan di Indonesia. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam, yaitu menekankan pembentukan individu yang beriman dan berakhlak. Yang kedua, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, menekankan kemerdekaan belajar dan pendidikan yang sesuai dengan kodrat, yaitu alam dan zaman. Untuk yang ketiga, yaitu filsafat pendidikan humanisme, menekankan pengembangan potensi, martabat, dan kebebasan individu. Makalah ini bertujuan untuk membahas implementasi terperinci dari ketiga aliran tersebut dalam praktik pendidikan, mencakup penjabaran prinsip Islam, yaitu tujuan, kurikulum, dan metode, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among, dan tripusat pendidikan, dan penerjemahan humanisme, yaitu student contract learning evaluasi humanistik. Makalah ini juga akan menyajikan perbandingan integratif dari ketiganya sebagai pedoman bagi pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan yang holistik. Untuk rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama ada bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan humanisme sebagai filsafat pendidikan kurikulum pendidikan. Tujuan dari materi ini yaitu peserta didik memahami dan menjelaskan prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, memahami prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, peserta didik memahami dan menjelaskan prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan humanisme sebagai filsafat pendidikan kurikulum pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Materi pertama yaitu implementasi filsafat pendidikan Islam akan disampaikan oleh Mbak Tri dan Mbak Tasya.
Untuk implementasi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh Mas Dika dan Mbak Fulki, dan untuk implementasi filsafat pendidikan humanisme akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Oke, waktu dan tempat disediakan. A. Filsafat pendidikan Islam. 1. Konsep filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan gagasan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan membentuk manusia muslim yang berkepribadian sepenuhnya dijiwai nilai-nilai Islam. Filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip filsafat dalam pendidikan serta mengkaji bagaimana pendidikan Islam seharusnya dilakukan dengan benar. Banyak persoalan filosofis dibahas, termasuk kurikulum yang menentukan jenis pendidikan yang tepat bagi peserta didik. Manfaat filsafat pendidikan Islam antara lain: A. Menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang pendidikan Islam. B. Memberikan solusi bagi berbagai masalah pendidikan Islam. C. Memetakan isu-isu penting dalam pendidikan Islam dan menemukan solusinya. 2. Prinsip filsafat pendidikan Islam. Menurut Iqbal et al. 2024, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam meliputi: A. Prinsip tauhid, keimanan. Pendidikan harus berlandaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi beriman, bertakwa, dan berakhlak. B. Prinsip akhlak, moralitas. Pendidikan menekankan pembentukan karakter mulia. Nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran untuk menciptakan generasi bermoral baik. C. Prinsip ilmu, pengetahuan. Pengetahuan dipandang sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mengembangkan potensi manusia. Ilmu agama dan ilmu dunia harus diintegrasikan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas dan bermanfaat. 2. Prinsip filsafat pendidikan menurut Iqbal et al. 2024. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam meliputi yang D. Prinsip ibadah. Seluruh aktivitas pendidikan diarahkan sebagai bentuk ibadah pendidikan, tidak hanya mengembangkan intelektual, tetapi juga moral dan spiritual agar peserta didik menjadi pribadi bertakwa. Yang E. Ada prinsip khilafah atau bertanggung jawab. Manusia dipandang sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tugas menjaga, mengelola, dan memakmurkan dunia sesuai kehendaknya. Pendidikan Islam bertujuan menumbuhkan kesadaran tanggung jawab tersebut sehingga peserta didik mampu menjadi pemimpin yang bijak, adil, dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada implementasi filsafat pendidikan Islam. Implementasi dari aliran filsafat dalam pendidikan Islam menurut Khoirunisa 2017. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di era kontemporer, setidaknya terdapat 3 hal, yaitu kurikulum berbasis Al-Quran dan Sunnah. Pengembangan kurikulum harus berlandaskan doktrin serta nilai-nilai Islam dalam Al-Quran, Sunnah, dan karya ulama klasik dengan fokus pada hal-hal yang pokok atau esensial. Yang kedua, kurikulum berorientasi pada masalah peserta didik. Kurikulum perlu menggali persoalan nyata yang dihadapi peserta didik dan melatih mereka memecahkannya dengan perspektif ajaran Islam. Yang ketiga, kurikulum responsif sosial budaya. Kurikulum harus peka terhadap masalah sosial budaya masyarakat dan melatih peserta didik memecahkannya dengan ilmu yang dimiliki, sehingga mereka menjadi kreatif, produktif, dan berkontribusi bagi peradaban. Baik, untuk yang B merupakan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, 1. Konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, inti dari pendidikan adalah adanya kesamaan persepsi di antara para pemimpin pendidikan tentang arti mendidik. Mendidik bersifat humanisasi. Mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Tujuannya adalah mengangkat derajat hidup manusia secara vertikal ke taraf insan yang lebih baik.
Filosofi pendidikan Gajah Dewantara berpusat pada konsep pendidikan yang memerdekakan dan humanisasi untuk menuntun anak mencapai kemerdekaan lahir dan batin, serta membentuk karakter melalui keteladanan motivasi dan dorongan agar mereka dapat menjadi manusia yang bahagia dan beradab. Untuk yang selanjutnya merupakan prinsip filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing arsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Pendidik sebagai figur sentral harus menjadi contoh tindakan baik dan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, ing madya makarso. Pendidik harus berada di antara murid untuk menumbuhkan minat hasrat kemauan, prakarsa, dan ide agar anak didik kreatif dan berkarya. Yang ketiga merupakan tuturi handayani. Pendidik mengikuti dari belakang dengan penuh tanggung jawab, cinta, dan kasih sayang, yang berarti memberikan kebebasan dan kesempatan kepada anak didik untuk berkembang sesuai kodrat pribadinya dengan tetap memberikan perhatian dan bimbingan. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Implikasi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara berakar kuat pada budaya Indonesia dan menjadi inspirasi utama lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. 1. Fungsi sekolah. Di antaranya, dapat membentuk karakter. Yang kedua, dapat memberikan pendidikan untuk kehidupan di masyarakat yang sulit diberikan di rumah. Dan yang ketiga, dapat melatih anak memperoleh kecakapan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang keempat, dapat penguatan moral. Dan yang terakhir, pelestarian budaya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah penguasaan diri karena disinilah proses humanisasi atau memanusiakan manusia tercapai. Penguasaan menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk menentukan sikap dan menjadi mandiri serta dewasa. Tujuan pendidikan membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka atau bebas secara lahir dan batin. Yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan sistem Among. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang memerdekakan, Ki Hajar Dewantara menawarkan sistem Among. Sistem ini didasarkan pada tuntunan dan bimbingan, bukan perintah dan larangan, agar perkembangan batin anak sesuai dengan kodrat alam mereka. Sistem Among didasarkan pada 2 syarat utama. Yang pertama, kemerdekaan, yaitu syarat untuk menggerakkan dan menghidupkan kekuatan lahir dan batin sehingga anak dapat hidup merdeka. Yang kedua, kodrat alam, syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya sesuai potensi alaminya. Yang keempat, kurikulum pendidikan. Meskipun Ki Hajar Dewantara tidak mendefinisikan kurikulum secara teknis, secara substansial, beliau membicarakan kurikulum dalam arti konvensional, yaitu nama-nama mata pelajaran yang perlu diajarkan kepada siswa sesuai dengan tingkatannya untuk mengembangkan seluruh aspek kodrat anak. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu filsafat pendidikan humanisme. Konsep filsafat pendidikan humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin yaitu humanus, dari kata homo yang berarti manusia dan diartikan sebagai sifat manusia. Humanisme secara filsafat adalah suatu aliran yang memandang manusia agar bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri dalam kemampuan berpikir untuk dirinya sendiri dan dunia. Aliran ini ditelusuri pada masa klasik Barat dan masa klasik Timur. Tokoh-tokoh utama dan konsep kunci filsafat humanisme sebagai berikut. Pertama ada Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan model hierarki kebutuhan yang menggambarkan motivasi manusia dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta atau belonging, harga diri, dan aktualisasi diri.
menurut Indrayani tahun 2022. B. Carl Rogers. Terapi berpusat pada klien. Rogers mengembangkan pendekatan terapi yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang empatik, non-direktif, dan autentik. Carl Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki kapasitas bawaan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Konsep diri dan aktualisasi diri, Rogers menekankan pentingnya konsep diri yang positif dan bagaimana aktualisasi diri tercapai melalui penerimaan diri dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga ada Rollo May. Eksistensialisme dan humanisme. May mengintegrasikan gagasan eksistensialisme dengan humanisme, menekankan pentingnya makna, kebebasan, dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Ia berfokus pada bagaimana individu menghadapi kecemasan, kematian, dan kebermaknaan. Menurut Hidayah et al. Tahun 2025. Baik, untuk yang selanjutnya ada prinsip filsafat humanisme. Menurut Susilawati tahun 2021, prinsip filsafat humanisme diantaranya 1. Hasil belajar efektif yang dikembangkan melalui keterampilan belajar, sehingga dapat melakukan belajar dan bagaimana belajar. Learning how to learn. Yang kedua, menjadi pembelajar yang mandiri, self-direction learners atau self-motivation learners, yang mengarahkan mahasiswa harus aktif mengarahkan dirinya sendiri, memilih apa yang akan dipelajari, seberapa jauh perlu didalami, dan bagaimana mempelajarinya. Untuk yang selanjutnya ada prinsip filsafat humanisme. Menurut Charles Rogers, ada beberapa prinsip pembelajaran humanisme, yaitu yang pertama, sebagai manusia, adanya keinginan dari diri individu untuk belajar, dan yang kedua, peserta didik belajar tentang apa yang dianggapnya penting untuk dirinya, dan yang ketiga, pengorganisasian bahan ajar dan ide-ide baru yang bermakna. Yang keempat, bagi masyarakat modern, aliran ini mengajarkan akan sesuatu proses yang bermakna. Yang kelima, bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dengan cepat dapat memahami pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kebebasan, percaya diri, dan kreativitas pembelajaran. Untuk yang selanjutnya ada implikasi filsafat pendidikan humanisme. Pendidikan filsafat humanisme lebih menitik beratkan pada proses dibandingkan hasil belajar. Proses tersebut yaitu menurut Indriani tahun 2022. Yang pertama, perumusan tujuan belajar yang dilakukan dengan jelas. Dan yang kedua, adanya partisipasi aktif dari peserta didik. Dan yang ketiga, memaknai proses belajar secara mandiri dan menumbuhkan daya berpikir peserta didik, mendorong peserta didik untuk inisiatif belajar mandiri. Dan yang ketiga, peserta dapat mengemukakan pendapat dengan bebas, memilih dan mengambil keputusan, melakukan apa yang diinginkan, dan menangani resiko. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk maju dalam menyampaikan pendapat atau jawaban sesuai dengan kecepatannya dalam menunjukkan diri. Dan yang terakhir, adanya proses penilaian yang diberikan kepada peserta didik yang berdasarkan pada perolehan nilai peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup. Untuk kesimpulan dari materi ini, yang pertama, filsafat pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip tauhid, akhlak, ilmu, ibadah, dan khilafah. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia beriman, berakhlak, berilmu, dan bertanggung jawab. Kurikulum harus relevan dengan nilai agama serta kebutuhan sosial. Untuk filsafat Ki Hajar Dewantara, menekankan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, melalui semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Tujuannya membentuk manusia merdeka dan berkepribadian. Pembelajaran menggunakan sistem Among yang menghargai kodrat anak. Untuk filsafat humanisme, bertumbuh pada martabat dan kebebasan manusia, serta pengembangan diri atau aktualisasi diri.
Pendidikan menekankan pembelajaran bermakna, kebebasan berpendapat, kreativitas, serta peran aktif peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.